Halo teman-teman, ketemu lagi di Next Project bersama saya Aris Santoso. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang Google Hacking. Sebentar, untuk Google Hacking sebenarnya itu hanya istilah, bukan berarti kita menghack Google. Menghack dalam artian kita membobol Google, bukan. Google Hacking itu adalah istilah yang bisa kita gunakan untuk memaksimalkan potensi Google. Potensi yang saya maksud adalah potensi hasil pencarian yang akan dimunculkan oleh Google. Normalnya mungkin kita hanya mencari sesuatu berdasarkan kata kunci, tapi sebenarnya Google itu bisa mencari hal-hal yang lebih dalam lagi dari sekedar kata kunci yang tersemat pada suatu teks pada suatu website. Dan sebenarnya teknik Google Hacking ini berisi pola-pola penulisan keyword yang bisa kita gunakan untuk memeras Google agar dia memunculkan apa yang kita mau. Meskipun belum tentu semua yang kita mau itu akan muncul di sana. Sebab bisa jadi datanya memang tidak ada atau memang Google tidak diizinkan untuk mengambil data dan menampilkannya di halaman Google. Contoh yang paling nyata seperti ini. Kalau misalkan saya ketikkan mobil, kata kunci mobil, saya enter, dari hasil ini sebenarnya kita bisa melihat bahwa data yang disimpan Google itu diklasifikasikan berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya adalah yang muncul di depan biasanya adalah berita. Berita kemudian dikombinasikan dengan beberapa kategori menarik seperti news, gambar, atau video. Dan kategori itu bisa kita temukan di bagian sini, di bagian menu di atas nih. Ada tulisan semua, berarti semua data dimunculin. Kemudian ada kategori gambar, berarti kata kunci yang kita masukkan itu relevan dengan gambar-gambar ini. Kemudian ada juga kategori maps. Jadi mobil yang kita masukkan atau kata kunci mobil yang kita masukkan itu relevan atau ditulis pada judul, posisi, atau lokasi pada Google seperti ini. Ya, mobil. Kita kembali lagi. Kemudian ada shopping. Jadi yang dimunculkan adalah hasil dari marketplace, di mana mobil itu dijual belikan. Sebenarnya ada banyak lagi kategori yang bisa dilakukan atau bisa dilihat di sini. Ada news, ada books, ada flight, dan finance. Contoh kita bisa melihat yang video. Jadi yang dimunculin di sini adalah video semua. Sampai di sini sebenarnya kita masih belum menyentuh teknik-teknik pada Google Hacking. Kita hanya memaksimalkan pada menu di halaman Google ini. Sebagai contoh sebelum kita akan membahas satu-satu untuk video-video berikutnya tentang Google Hacking ini, saya ingin mencari harga mobil. Harga mobil. Tampilannya masih berupa video, saya coba munculkan all, semua data ya. Jadi semua data dimunculin di sini. Ada iklannya di atas, kemudian ada link, ada berita, dan seterusnya. Nah, sebenarnya intensi saya misalkan ya, keinginan saya adalah memunculkan harga terkini dari mobil atau harga mobil yang berupa list daftar harga. Untuk keinginan tersebut sebenarnya bisa kita lihat di toko online yang khusus untuk menjual mobil. Tapi misalkan saya ingin melihat harga mobil, tapi harga itu sudah dimasukkan ke Excel. Mungkin nggak? Mungkin. Ini mungkin agak spoiler dulu sebelum kita membahas tentang kata kunci pada Google Hacking ini. Saya misalkan ingin mencari harga mobil, tapi harganya itu sudah dalam bentuk Excel. Jadi nanti akan ada daftar mobil dan daftar harganya. Contoh, untuk mendapatkan hasil yang seperti itu bisa kita sisipkan file type XLSX. Mungkin teman-teman masih ingat ya bahwa tipe file XLSX adalah tipe file punyanya Microsoft Excel. Jadi kalau kita menggunakan kata kunci file type ini, maka yang muncul di halaman Google ini bukan news, bukan video, bukan gambar, tapi adalah file Excel. Ya, saya coba cari. Perhatikan saya sudah mendapatkan satu ya di sini. Daftar harga mobil Honda 2019. Harganya sudah ada nih. Kemudian ini webnya ada di harga Honda Palembang.
Ada juga data Excel yang isinya adalah harga limit kendaraan dinas operasional milik pemerintah Kabupaten Purbalingga. Ini didapat dari websitenya Bapkeuda Purbalingga Kap.go.id. Kemudian ada data dari Universitas Negeri Padang, dan seterusnya. Jadi kalau teman-teman lihat, hasil yang dimunculkan di halaman Google ini bukan berita, bukan video, bukan gambar, tapi file Excel yang bisa kita download. Kayak gini ya. Itu sekilas tentang file Excel. Kalau misalkan ingin yang lebih ngeri lagi, contohnya seperti ini. Nama NIK. Nama itu adalah nama orang, NIK itu adalah nomor induk yang biasanya ada pada KTP. Saya coba ketik. Perhatikan, kita mendapatkan banyak sekali data di sini. Kita dapat data dari webnya pintar.bi.go.id yang isinya adalah file Excel, kemudian konten atau datanya adalah NIK, KTP, nama, nomor telepon, dan lain-lain. Ngeri kan ya? Jadi kita dapat data seperti ini. Kemudian ada Lebak Dukcapil. Isinya adalah nama, NIK, nomor dokumen perjalanan, dan seterusnya. Ngeri. Kemudian ada banyak sekali data yang muncul di sini. Yang isinya adalah nama kita, NIK. Nah, kenapa ada NIK dan seterusnya? Apa pentingnya? Apa bahayanya? Jika kita bisa mendapatkan data seperti ini, paling terasa adalah kalau teman-teman ingin beli nomor HP baru, yang dimana nomor HP tersebut itu harus registrasi berdasarkan NIK dan nomor KK. Jika teman-teman tidak mau menggunakan nomor NIK dan KK sendiri, maka orang-orang yang nakal biasanya menggunakan data-data ini untuk membeli nomor dan menggunakan NIK dan nomor KK punyanya orang. Itu jangan ditiru dan itu tidak diperbolehkan. Oke, sampai di sini untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan disalahgunakan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.